pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Ibu. Apa kabar kalian semua hari ini? Baik, Ibu. Semua sehat ya? Sehat, Ibu. Alhamdulillah. Jadi hari ini kita akan belajar mengenai menjadi anak yang tangguh. Tetapi sebelum itu salah seorang boleh maju ke depan lalu pimpin kita dalam doa pembuka. Ella, silakan. Baik Ibu dan teman-teman, sebelum kita belajar, mari berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Ella. Sama Ibu. Oke, sebelum itu Ibu ambil absen terlebih dahulu ya anak-anak. Iya, Ibu. Febriana, Hadir, Ibu. Ella, hadir Ibu. Anita, Hadir, Ibu. Melsha. Hadir, Ibu. Oke, baik anak-anak, jadi Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, anak-anak dapat mengidentifikasi unsur instrinsi dalam cerita. Ada tema, tokoh, watak, alur, latar, dan amanat yang menggambarkan sikap tangguh tokoh. Yang kedua, anak-anak dapat menyampaikan tanggapan lisan tentang sikap tangguh tokoh dengan kalimat yang santun dan logis. Bisa anak-anak? Bisa, Ibu. Oke, sebelum masuk di cerita yang akan Ibu berikan, Ibu mau tanya dulu. Anak-anak pernahkah sih mengalami kesulitan, kemudian cara mengatasinya itu seperti apa? Siapa di sini yang pernah mengalami kesulitan? Bisa, Ibu. Hawila, Kesulitan tidur, Ibu. Bisa, Ibu. terus Hawila cara mengatasinya itu seperti apa? Dengar lagu, Ibu. Dengar lagu. Siapa lagi yang ada kesulitan? Oke, siapa lagi yang pernah mengalami kesulitan dalam kehidupan sehari-hari? Ada? Oke, jika tidak ada, di sini Ibu akan bagikan lembar bacaan yang anak-anak akan mengamati cerita yang Ibu bagikan ini. Ya. Oke, anak-anak selesai baca tak? Sudah, Ibu. Oke, di sini Ibu meminta anak-anak untuk bagi dalam 3 kelompok agar anak-anak bisa menghubungkan tokoh cerita yang anak-anak baca dengan pengalaman di kehidupan hari-hari. Bisa? Di bagian sebelah kanan Ibu satu kelompok, kemudian di bagian baris tengah satu kelompok, kemudian di baris kiri Ibu satu kelompok. Oke, anak-anak bisa duduk dalam kelompoknya masing-masing. Oke, ini satu kelompok. Oke, anak-anak, jadi di sini Ibu akan membagi LKPD. Oke, nah di LKPD yang Ibu bagikan itu anak-anak bisa memberikan tanggapan dari cerita yang anak-anak sudah baca, kemudian akan mempresentasikannya di depan. Jadi masing-masing kelompok perwakilan satu orang untuk mempresentasikannya di depan. Bisa? Bisa, Ibu berikan waktu 5 menit untuk mengerjakannya. Saya pernah menyerah begitu. Gigi beda dengan tangguh tuh. Gigi kayak bersama dengan tangguh, cuma beda makna. Kita lupa dia punya ini perspektif gigi.
Sabar dalam menghadapi sabar ya. Sabar. Sabar itu sabar dalam menghadapi. Iya, searching sabar. Oke, untuk waktunya sudah selesai. Semua sudah kerjakan kelompok? Sudah, Ibu. Oke, kalau sudah, Ibu memberikan kesempatan untuk kelompok 1 agar mempresentasikannya depan. Kelompok 1 silakan. Itu coba dulu. Jaringan sih. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 1. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Di sini untuk unsur yang pertama di sini unsur tema. Di sini temanya itu sepatu Roni. Terus toko dan wataknya itu di sini ada toko yang pertama ada toko Roni. Wataknya tangguh, gigih, rajin dan pantang menyerah. Terus toko yang kedua ada Ibu Roni. Wataknya itu bijaksana dan memberi motivasi. Yang ketiga ada Bu Ati. Wataknya baik hati dan peduli kepada murid. Di sini terus unsur yang kedua ada latar. Di sini ada latar tempat yang dimana di desa kecil di lereng bukit. Terus latar waktu yaitu di pagi hari. Kemudian di sini ada unsur yang terakhir ada amanat, yaitu jangan mudah menyerah saat menghadapi masalah. Mungkin itu saja dari kelompok kami, kelompok 1. Terima kasih. Oke, baik, teman-teman yang lain tolong berikan aplaus kepada kelompok 1. Lanjut kelompok 2. Baik Ibu, di sini kami kelompok 2 akan membacakan hasil diskusi kami. Yang pertama ada unsur tema. Tema di sini adalah sepatu Roni. Kemudian unsur yang kedua ada toko dan watak. Toko yang pertama adalah Roni. Wataknya adalah anak yang tangguh. Toko yang kedua adalah ibu, si pemberi semangat. Dan toko yang ketiga adalah ibu guru yang selalu menolong dan membantu Roni. Kemudian di sini ada latar. Latarnya di sebuah desa. Kemudian alurnya itu Roni si anak desa yang sangat tangguh. Ia tetap semangat walaupun sepatunya rusak dan ia selalu mengingat pesan ibunya. Kemudian yang terakhir ada amanat. Amanatnya yaitu tetap semangat dalam menggapai cita-cita. Mungkin itu saja Ibu. Terima kasih. Baik, terima kasih Ella. Berikan aplaus untuk kelompok 2. Lanjut kelompok 3, silahkan. Baik Ibu dan teman-teman, di sini kami kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Untuk unsur yang pertama yaitu tema. Temanya di sini tentang sepatu Roni, toko dan watak. Di sini ada Roni, wataknya tangguh, rajin dan pantang menyerah. Dan yang berikut ada latar. Di sini latarnya di desa kecil di lereng bukit. Dan yang terakhir ada amanat. Amanat yang kita dapat dalam cerita sepatu Roni adalah harus tetap bersyukur dengan apa yang kita miliki. Mungkin itu saja Ibu. Oke, baik. Terima kasih kelompok 3. Berikan aplaus dulu untuk kelompok 3. Nah, jadi sudah selesai untuk presentasi ketiga kelompok yang Ibu bagikan. Kita masuk kepada refleksi. Nah, di sini Ibu akan menanyakan dari 3 kelompok dari cerita yang sudah dibacakan. Apa ciri-ciri sikap tangguh yang anak-anak temukan dalam cerita itu? Oke, jadi siapa yang bisa menyebutkan ciri-ciri sikap tangguh yang ditemukan dalam cerita yang Ibu bagikan? Beta Ibu. Oke, silakan Ella. Jadi ciri-ciri sikapnya itu sabar Ibu. Jadi katong harus sabar dalam menghadapi tantangan. Itu saja Ibu. Oke, baik, terima kasih Ella. Tepuk tangan dulu untuk Ella. Oke, jadi dari cerita yang Ibu bagikan yang tadi sikap tangguh yang anak-anak sudah ketik. Yang pertama ada sikap Sabar. kemudian ada tanggung Tanggung jawab. sangat penting untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari agar kita dapat mencerminkan cerita yang anak-anak sudah bacakan pada hari ini. Oke, mungkin itu saja pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum kita pulang,
Ibu meminta salah seorang untuk memimpin kita dalam doa penutup. Gracia, Ibu, persilakan. Baik Ibu dan teman-teman, sebelum kita pulang ke rumah kita masing-masing, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Amin. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Gracia. Oke, dengan berakhirnya doa kita pada hari ini, maka berakhirlah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Pada siang hari ini. Selamat siang anak-anak. Selamat siang, Ibu. Terima kasih anak-anak.